yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Allah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Semoga selalu kita mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha Pemurah mencurahkan rahmah serta inayahnya kepada kita, sehingga dalam kondisi apapun kita selalu mendapatkan belayan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saudara-saudara kita lagi sakit, mudah-mudahan segera Allah sembuhkan. Yang saudara kita lagi pacaklik, mudah-mudahan Allah segera kayakan. Yang saudara kita lagi sendiri jomblo, mudah-mudahan segera Allah tunjukkan pasangannya. Dan yang sudah mempunyai pasangan, mudah-mudahan Allah abadikan tali cinta dan kasihnya, sehingga tatkala cinta dan kasih sayang ini disyukuri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan tambahkan dan terus tambahkan, dengan harapan tentunya bukan tambah jumlahnya, akan tetapi tambah kemanfaatan dan cintanya. Karena tatkala tambah jumlahnya, ini paling ditakuti, tidak disenangi, dibenci oleh pasangan laki-laki alias kaum Hawa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanpa terkecuali mudah-mudahan kita yang hadir di sini betul-betul mendapatkan celupan sibuah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul dalam satu wadah ikhlas murni karena mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul kita bersaudara lintas alma mater, betul-betul kita saling mencintai lintas organisasi, betul kita saling mengapresiasi, menyayangi lintas madhab, lintas apapun yang ada pada diri kita. Tetapi yakin dan percayalah bahwa setiap kita selama benderanya la ilaha illallah, Tuhannya adalah Allah, nabinya adalah Muhammad Rasulullah, kitabnya Al-Quran, agamanya Islam, apapun perbedaan yang ada pada diri kita tidak layak untuk didengung-dengungkan, karena sesungguhnya perbedaan yang kecil itu tak berarti di hadapan Allah. Justru yang urgent, yang esensi adalah setiap kita adalah satu kesatuan, yakni sama-sama umat Nabi Muhammad, sama-sama bertahkim terhadap Al-Quran, sama-sama menyembah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-sama menghadapkan tatkala ritual ibadah kita menghadap ke Ka'bah, rumah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan kesamaannya sedemikian besar, kesamaan yang sedemikian banyak ini betul-betul menyamakan persepsi kita, sehingga kita yang Jawa dan yang Sunda, yang Madura dan yang Cina, apapun itu adalah saudara kita yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya kita melaksanakan kehidupan ini ditopang atau berlandaskan, berbasiskan rasa. Semua individu pasti mempunyai rasa, karena mencari rasa inilah sering sekali tergelincir karena pencarian rasa itu. Sebetulnya rasa yang paling esensi, rasa yang paling urgen adalah rasa cinta. Dan cinta ini adalah
yang telah diemban oleh baginda Nabi, yang telah dididik oleh Allah, yang telah terrealisasikan sampai ke masa kita ini. Jika seseorang mempunyai cinta, niscaya hidupnya akan bahagia. Tetapi jika seseorang hanya mempunyai rasa benci, niscaya akan sengsara dan terbebani selama-lamanya. Akan tetapi sering sekali rasa cinta yang kita punya ini sering sekali terpeleset, lalu salah untuk alokasinya. Kemana sih harusnya alokasi cinta kita agar kiranya kita betul-betul mencapai kehidupan yang bahagia? Maka di sini kita akan merenungkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 764 ayat 24, di mana Allah menegaskan, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Kata Allah, katakanlah wahai ya Rasulullah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga besar kalian, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kamu takuti sirnanya, kehilangannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perusahaan, perdagangan, perniagaan yang kamu takuti pailitnya, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kamu cintai, kamu rela berdiam di dalamnya, ahabba ilaikum minallah, itu yang kalian lebih cintai daripada Allah wa rasulih, dan rasulnya Allah, wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya. Para mufassir menafsirkan bi amrihi ay iqabi, tunggulah sampai nanti Allah menimpakan siksanya kepada kita. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan menunjukkan terhadap suatu komunitas atau kaum yang kaum itu terdiri dari kaum yang berkarakterkan fasik. Di dalam ayat ini ada pesan, dan ini memang sudah sejalan selama ini kita alokasikan cinta kita. Di sini di dalam ayat ini ada 8 item. Ada 8 item yang sering sekali kita cintai, dan ada 3 unsur yang mestinya ini lebih kita cintai, tetapi dalam realitas kehidupan sehari-hari kita sering sekali cinta kita, perhatian kita, waktu kita, energi kita, mindset, pikiran, dan seluruh yang kita punya teralokasikan kepada 8 perkara ini. 8 perkara itu apa saja? Yang pertama kata Allah, qul in kana aba'ukum, katakan jika bapak-bapak kalian itu lebih kalian cintai.
sebagai manusia yang terlahir ke alam yang fana ini adalah melalui orang tua, melalui bapak, melalui ibu. Dari mereka berdualah jalan kita wujud di alam dunia ini. Tidak ada ceritanya manusia yang tidak mempunyai bapak dan ibu kecuali Nabi Isa yang tanpa bapak, atau Nabi Adam yang tanpa ibu dan bapak. Selain dari dua manusia yakni Adam dan Nabi Isa ini, seluruhnya mempunyai perantaraan bapak dan ibu. Ibu kitalah yang kita tempati mulai dari janin, lalu ibu kitalah yang bersusah payah melahirkan kita ke alam dunia ini dengan taruhan nyawa, dengan genangan darah, dengan linangan air mata, dengan cucuran keringat. Maka sudah sewajarnya setiap anak yang sehat jiwanya, yang sehat akalnya, mencintai terhadap bapak dan ibunya. Dan ini anjuran agama kita. Apapun kondisi keadaan ayah dan ibu kita, wajib kita mengapresiasi, menghormati, serta mencintai kedua orang tua kita. Karena tidak ada kebahagiaan yang bisa ditegakkan tatkala kedua orang tua kita tidak ridho terhadap kita. Maka melalui kedua orang tua kita itulah perwujudan kita ke alam dunia fana ini. Bahkan kulit dan daging kita, darah dan susunan tulang belulang kita, itu dari air susu ibu kita. Maka dalam bahasa hadisnya, seandainya seorang anak itu mampu mempersembahkan dunia dan seisinya sebagai balas jasa terhadap ibunya, niscaya dunia dan seisinya itu tidak imbang dan tidak dapat membalas jasa dari ibu dan bapaknya. Maka sudah sewajarnya kita taat terhadap kedua orang tua kita. Kita harus menyenangkan hati kedua orang tua kita, terutama ibu. Terlebih lagi tatkala ibu kita, kondisi orang tua kita berumur lalu mencapai taraf yang pikun, sebagaimana yang Al-Quran di dalam surat Yasin dijelaskan, wa man nu'ammiru nunakkisu fil khalq afala yaqilun afala taqilun afala tubsirun, dan seterusnya. Dan dari manusia ini ada yang Allah panjangkan umurnya. Dengan dipanjangkan umurnya itu maka berkurang juga kemampuannya. Maka ibu dan bapak kita tatkala berkurang pendengarannya, tatkala kurang penglihatannya, tatkala bahkan cita rasa di mulutnya sudah berkurang, lalu pikirannya berkurang alias pikun, itu kesempatannya besar bagi seorang anaknya untuk menunjukkan baktinya terhadap kedua orang tuanya. Akan tetapi sering sekali justru tatkala ibu bapak kita pikun, kita cari-cari panti jompo. Sementara ibu dan bapak kita tatkala kita dulu masih bayi tidak pernah berpikiran bahwa ibu kita akan dicarikan bayi jompo misalnya. Tidak pernah. Bahkan jasa ibu kita luar biasa. Tatkala ibu kita lagi enak-enakan makan sate misalnya, lalu kita waktu bayi itu merangkak di depan piring orang tua kita, di depan piring ibu kita. Setelah itu di depan piring itu kita seenaknya. Kira-kira ibu kita meneruskan makan satenya atau berhenti? Kira-kira tangan ibu kita akan tetap memegang sate atau justru berhenti lalu memegang kita?
biasanya ibu kita segera berhenti memegang sate itu, lalu tangannya berpindah memegang kita. Itulah jasa yang luar biasa besar yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Oleh karenanya, sebagai anak yang waras akalnya, yang jiwanya sembuh, yang tidak sakit jiwa, tentunya dia akan menghargai kedua orang tuanya dalam kondisi apapun. Dan ini yang harus kita tuangkan, yakni kita harus mencintai terhadap kedua orang tua kita dan jangan menyakiti hatinya. Apakah kita hendak menjadi penerus Malin Kundang misalnya, yang justru tidak menyayangi terhadap kedua orang tuanya? Dulu dia lahir dari rahim ibunya, setelah dia sukses dia lupakan ibunya, lalu ibunya merintih berdoa mengangkat tangannya. Apa yang terjadi? Tubuh si Malin Kundang akhirnya mengeras menjadi batu. Lalu apakah kita akan menjadi sang kuryang misalnya, yang bukan sekedar menghormati ibunya, akan tetapi status ibunya diingkari, ibunya dijadikan kekasihnya yang harus mau dinikahinya? Apa akibatnya? Ibunya pun akhirnya hilang. Dan konon katanya inilah legenda tentang cerita kota Bandung dan seterusnya, dan banyak kisah-kisah yang lain yang bisa kita baca, bahwasannya tatkala seorang anak tidak menghormati bahkan menyakiti hati orang yang melahirkan, yaitu ibunya, tidak ada kebahagiaan yang bisa diraihnya. Oleh karenanya, kalau misalkan bapak ibu kita sekarang masih ada, maka mari kita laksanakan kata Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan, kami wajibkan terhadap seorang anak, setiap anak untuk berbakti, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, terlepas apakah ibunya itu orang Yahudi, apakah ibunya orang Kristen, orang Konghucu, agama-agama yang lain, animisme dan seterusnya. Sebagai seorang anak wajib berbakti terhadap kedua orang tuanya. Masalah keyakinan ibu dan bapaknya itu urusan pribadi dia yang vertikal, hubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita mempunyai orang tua yang beda agama, jangan agama ini menjadi alasan untuk kita tidak taat terhadap kedua orang tua kita. Maka bagaimana cara taatnya terhadap kedua orang tua itu? Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah terhadap kedua orang tua kita itu berkata-kataan yang uff, yang sinis, yang lah, mama sih, ibu sih, papa sih, berkata begitu saja. Di dalam Al-Quran dilarang. Bagaimana keeleganan Al-Quran, keelokan pendidikan Al-Quran, kecantikan pendidikan Al-Quran yang menyuruh bagi setiap anak, jangan mengatakan yang sinis, jangan mengatakan yang lah, yang tidak mengenakan, tetapi wa qul lahuma qawlan karima wala tanharhuma, dan jangan menghardik membentaknya, karena
itu dosa besar. Tatkala kita menghardik, membentak terhadap kedua orang tua kita, mentang-mentang orang tua kita sudah pikun, lalu kita menghardiknya, membentaknya, apalagi memukulnya. Na'udzubillah. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah terhadap kedua orang kita dengan perkataan yang karima, yang mulia. Bukan sekedar berkata-kata dengan tutur kata yang baik, tetapi Allah mengajarkan berkatalah terhadap kedua orang tua kita dengan perkataan yang mulia. Mulia itu lebih utama, mulia itu lebih elok dari sekedar perkataan yang baik. Tetapi fenomena sekarang sering kita saksikan, ada anak memperkosa ibu kandungnya, ada anak memukul bapaknya, bahkan ada anak yang membacok ibu kandungnya. Na'udzubillah. Ini didikan dari mana? Sementara tatkala dilihat KTP-nya Islam, apakah Islam seperti ini mengajarkannya? Sementara di dalam Al-Quran, keramat hidup di alam dunia ini adalah ibu dan bapak kita. Buat apa kita berziarah ke tempat-tempat keramat, lalu memakai raja-raja keramat, memakai cincin-cincin keramat, memakai batu-batuan keramat, supaya kita menjadi keramat. Kalau keramat hidup di alam dunia ini, justru kita khianati, yaitu berupa bapak dan ibu kita. Maka sudah selayaknya bagi setiap kita yang hadir ke alam dunia ini melalui jasa dari kedua orang tua kita, terutama ibu kita, kita wajib menghormatinya. Jangan sekali-kali menghardiknya, jangan sekali-kali memukulnya, jangan sekali-kali menyakiti hatinya, bahkan berkatalah dengan perkataan yang mulia. Dan inilah anak yang nantinya dicatat sebagai anak yang soleh. Maka setiap kita pasti mencintai kedua orang tua kita jika jiwa kita sembuh. Yang kedua, alokasi cinta kita adalah terhadap wa abna'ukum, terhadap anak-anak kita. Bukankah anak-anak kita ini sangat kita banggakan? Apalagi biasanya sering sekali kita bercita-cita anak yang pertama kita laki-laki, karena laki-laki itu bisa menjadi wakil bapaknya. Kata istri kita, anak yang pertama inginkan perempuan, karena perempuan itu menjadi wakil dari ibunya, sehingga seolah-olah bapak ibunya lah yang berhak untuk menentukan jenis kelaminnya. Tetapi walhasil adalah ala kulli hal, anak merupakan kebanggaan dari kita masing-masing. Saking bangganya terhadap anak ini, tak terhitung sudah investasi kita. Kita tidak pernah menghitung berapa uang yang kita tunaikan untuk kebesaran anak-anak kita. Kita sekolahkan yang mampu, bahkan mungkin mulai dari PAUD, sekolah yang bagus-bagus. Tidak mau sekolah PAUD yang madrasah ibtidaiyah, tidak mau masuk sekolah yang islami, justru maunya masuk kepada JIS, Jakarta International School, dengan PAUD tercatat di Indonesia, biaya PAUD termahal di Indonesia, karena SPP-nya aja 1 tahun bisa mencapai 300 sampai 400 juta. Anak TK, anak PAUD itu kenapa demikian? Karena cinta bapaknya, karena cinta ibunya menginginkan anak ini mulai dari PAUD menjadi anak yang soleh dan solehah.
kalau PAUD sampai biayanya 300 juta itu walhasil satu hari kalau dikonversikan berarti sekitar biayanya 800.000 satu hari. Satu hari 800.000. Kalau misalkan 1 juta saja kalikan 30, 1 bulan itu 30 juta. Ternyata di Indonesia ada sekolah TK yang biayanya, ada sekolah PAUD yang biayanya hampir mencapai 1 juta satu hari. Tetapi alangkah disayangkan, justru Dijis bukan mendapatkan binaan mental sesuai harapan, tetapi justru menjadi seperti sekarang permasalahannya. Dinodai justru, dan perkaranya sampai sekarang ini belum selesai. Jemaah, ini semua biaya yang besar ini karena saking cintanya orang tuanya terhadap kita. Dan siapa sih yang tidak mencintai terhadap anaknya kecuali orang yang sudah tidak waras juga jiwanya. Nah, ketidakwarasan ini ternyata ada. Baru lahir, seharusnya anak ini dibangga-banggakan. Kalau zaman dahulu, di zaman jahiliyah, lahir anak perempuan justru dikubur hidup-hidup. Ternyata sekarang ada juga yang anaknya lahir dibuang ke tong sampah. Na'udzubillah. Banyak juga yang terjadi sekarang. Sementara di sisi yang lain, banyak ibu-ibu yang menikah sudah 7 tahun sampai 13 tahun ingin konsultasi. Ya Allah Pak Ustadz, saya 13 tahun menikah sama suami saya belum dikaruniai anak. Berarti ibu sangat ingin anak. Iya, sudah punya anak, sudah pada punya anak. Alhamdulillah. Pak Fadli juga sudah punya anak. Segera nambah, asalkan jangan nambah indungnya. Anak ini merupakan suatu kebanggaan. Anak ini merupakan suatu kekayaan. Anak ini merupakan suatu prestis. Tatkala bapak ketemu sama temennya waktu dulu di SD, SMP, SMA, bahkan di universitas sekalipun, tatkala bercakap-cakap, yang ditanya pertama kali apa biasanya? Anakmu berapa? Pasti begitu. Kenapa? Ternyata anak ini mahal luar biasa. Jarang bapak-bapak tatkala ketemu sama teman SD-nya yang nanya, istrimu berapa? Jarang seperti itu. Jarang juga yang nanya, mobilmu berapa? Rumahmu berapa? Tidak. Tetapi pertanyaan yang pertama kali tatkala ketemu dengan teman lama kita, pasti anakmu berapa? Artinya anak di sini mempunyai tempat yang sedemikian tinggi. Bukankah hati kedua orang tua kita gundah gulana? Bukankah istri kita menjadi menderita tatkala istri kita mandul? Dan saya pernah bercerita tentang orang yang mandul, menikah 20 tahun, mulai menikah masih muda, bukannya tidak kaya, mobil 4, rumah bertingkat, uang berlipat-lipat, tabungan banyak di berbagai bank, tetapi sayang istrinya tidak bisa hamil. Si istri itu tatkala melihat orang hamil bercucuran air matanya, dan tatkala menyaksikan orang lagi melahirkan, prosesi melahirkan, dia menangis, merasakan tersayat-sayat hatinya. Setelah saya tanya, kenapa seperti itu? Inilah penderitaan orang yang mandul. Jadi orang yang tidak bisa hamil itu ternyata tatkala melihat istri orang perutnya bunting, perutnya gede, itu penderitaan bagi dia. Kenapa? Karena dia merasa sebagai wanita yang tidak lengkap. Karena wanita yang lengkap pasti bisa hamil. Dan bapak yang mana
bangga tatkala bisa menghamili istrinya. Nah, bukankah tatkala ada seorang bapak tidak dapat menghamili istrinya, itu patut dipertanyakan kejantanannya. Maka anak ini merupakan prestis, nilai yang sangat tinggi. Oleh karenanya sudah sewajarnya setiap bapak, setiap kita, setiap ibu mencintai terhadap anak-anaknya. Pelihara anaknya dengan baik, jangan dibuang di mana-mana. Kasih makan dengan makanan yang terbaik, jangan dikasih makanan apa saja. Mungkin makanannya baik, sate, ikan, tetapi bagaimana pertanggungjawabannya kalau sate dan ikan itu justru dari hasil usaha yang tidak baik? Menipu, korupsi, maling, begal, dan seterusnya. Bukankah itu makanan yang tidak baik? Dan daging yang tumbuh di dalam anak dan istri kita akan menjadi saksi nanti. Bagaimana daging itu bisa tumbuh dari usaha apa? Jika dari usaha yang baik, tidak merugikan orang, dia akan menjadi saksi di hari akhirat nanti bahwa bapaknya itu bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, yang wajib dituntut oleh amal baiknya untuk mendapatkan surga. Tetapi sebaliknya, justru dia perbuatannya jelek, dia akan menjadi saksi bahwa bapaknya usaha tidak baik, dia harus masuk ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bukankah semua yang ada sekarang ini tidak hilang? Energi seperti omongan sekarang ini adalah energi, dan ini tidak akan pernah hilang. Bukankah kata-kata yang kita ucapkan setiap hari itu ada catatannya? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang dikatakan oleh seseorang itu kecuali di sampingnya ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat seluruh perbuatannya, yang siap mencatat seluruh ucapannya. Maka ucapan kita bisa direkam oleh alat CD atau seterusnya, tetapi Allah mempunyai catatan yang sangat canggih sekali, dan itu tinggal nanti direview, disetel ulang oleh Allah. Jam berapa, di mana, menit keberapa, tanggal berapa, hari berapa, lengkap itu. Alangkah nistanya dan menyesal jika kita ditunjukkan film kita itu ternyata lagi berduaan dengan hostess, ternyata lagi bercengkrama dengan pelacur, ternyata lagi melakukan hal-hal yang porno. Itu tidak dapat diingkari, itu kita akan lihat langsung, dan tidak ada sesuatu perbuatan pun yang tanpa kita lihat. Oleh karenanya, selama kita hidup di dunia ini, mari kita investasikan waktu kita, pikiran kita, dan seluruh yang kita punya ini untuk kebaikan itu yang akan menjadi saksi nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Mas Opik juga sudah membuat lagunya? Akan datang suatu masa mulut berkata, bukankah itu siapa? Krisya juga membuat lagunya. Bukankah Bimbo juga bikin lagunya? Bukankah surat Yasin juga Allah menegaskan bahwasannya nanti di hari akhirat ternyata mulut kita terkunci, lalu pori-pori kita berbicara, kulit kita berbicara, tangan berbicara, kaki berbicara, semuanya berbicara. Lalu apa yang kamu dustakan, yang kamu dapat rahasiakan di hadapan Allah? Tidak ada yang bisa kita rahasiakan. Maka selama kita masih hidup, jangan merasa jemu dengan perbuatan yang baik. Hatta pun perbuatan baik itu kecil, berupa
dulu karena waktu sudah tidak mengizinkan. Dari 8 materi baru 2 item yang kita renungkan. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Yang jelas di dalam surat At-Taubah ini 8 item ini biasanya menjadi alokasi cinta kita, sehingga kita melupakan 3 unsur, yaitu Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Jika itu yang terjadi,